Assalamualaikum guys, gimana kabar kalian semuanya? Semoga selalu sehat ya. Perjalanan dari sebuah hubungan percintaan sepasang kekasih umumnya akan berakhir dengan pernikahan. Segala sesuatu sudah mereka persiapkan demi terlaksananya pernikahan tersebut. Setelah acara pernikahan selesai, kini giliran kedua mempelai menikmati malam pertamanya. Namun malam pertama itu harus tertunda karena mereka mempunyai rencana lain, yaitu mereka berdua ingin menikmati bulan madu itu di sebuah tempat yang jauh dari hiruk pikuk dan kebisingan para manusia. Menikmati bulan madu di tempat yang sunyi tentunya mempunyai sensasi tersendiri. Dan oke guys, ini dia film Seven Moon rilisan tahun 2008. Pada saat bulan purnama ke-7, gerbang neraka akan terbuka dan setan-setan akan bergentayangan. Yul dan Melissa, mereka berdua adalah pasangan yang baru saja menikah. Yul adalah keturunan dari orang Cina, menikahi Melissa yang keturunan dari orang Amerika. Hari itu mereka berencana akan mengunjungi keluarga Yul yang berada di daerah bernama Anxiang. Selain berjumpa dengan keluarga, mereka juga akan berbulan madu di sana. Sebelum berangkat, Yul sempat mengajak Melissa untuk jalan-jalan ke pasar, kulineran, dan memperkenalkan budaya dari Cina. Lalu bertemulah ia dengan seorang pria bernama Ping. Ping adalah supir sekaligus pemandu wisata untuk mereka berdua. Sebelumnya mereka juga sudah janjian dengan Ping untuk mengantarkan mereka ke Anxiang. Dalam perjalanan mereka mengobrol. Melissa sempat menanyakan kepada Ping soal ritual acara keagamaan yang dilakukan oleh para warga. Konon katanya ada hantu legenda kelaparan dan mereka akan keluar pada waktu tertentu. Ping hanya terdiam saat Melissa menanyakan hal tersebut. Dia hanya berkata sebagian orang percaya dengan keberadaan makhluk itu. Karena perjalanan yang jauh, saking lelahnya tak terasa, Melissa dan Yul ketiduran di dalam mobil. Mobil itu berhenti di sebuah tempat yang sepi. Saat Ping akan keluar dari mobil, Melissa terbangun. Dia kira mereka sudah sampai di tempat tujuan. Namun Ping yang terlihat kebingungan berkata kalau sepertinya mereka tersesat. Terus terang Ping sendiri belum pernah ke daerah Anxiang. Dia hanya mengikuti jalan dari peta untuk menuju ke Anxiang. Terlihat di sana memang ada beberapa pemukiman rumah warga. Ping akan mencoba bertanya dan meminta kepada Melissa untuk menunggu di dalam mobil saja. Yang membuat Melissa terheran adalah pemukiman di sana terlihat gelap tanpa ada yang menyalakan lampu sama sekali. Setelah beberapa lama menunggu, Ping tidak kunjung kembali lagi. Melissa mulai gelisah karena sudah hampir 1 jam menunggunya. Dia sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Mencoba membangunkan Yul, tapi dia tertidur sangat pulas. Dengan terpaksa dia pun akhirnya buang air kecil di sebuah semak-semak. Pada saat itu, terdengar dari kejauhan seperti ada suara lonceng yang dipukul. Melissa lalu segera kembali masuk dan membangunkan Yul, memberitahukan kalau mereka tersesat dan Ping yang tadi keluar sampai sekarang tak kunjung kembali lagi. Suara itu masih terdengar saat Yul keluar dari mobil. Yul dan Melissa memutuskan untuk mencari Ping ke pemukiman warga yang jaraknya tidak begitu jauh dari mobil mereka berhenti. Tak pernah mereka duga sebelumnya kalau ternyata rumah pemukiman itu adalah rumah-rumah yang sudah kosong. Mereka terus berjalan memasuki lebih dalam sambil mencari Ping. Suasana mulai terasa aneh dan menyeramkan ketika mereka melihat sudah banyak sesajen dupa-dupa menyala bersama hewan-hewan ternak yang diikat di area sesajen itu. Dan anehnya lagi, tidak ada satu orang pun yang mereka temukan di sana. Tak lama kemudian, terdengar suara seseorang yang menggunakan bahasa Mandarin. Yul sendiri yang keturunan dari China kurang begitu paham dengan bahasa mereka. Suara itu mulai bermunculan dari berbagai arah dan terus mengulangi kata-kata yang sama. Mereka yang ketakutan segera pergi dari sana dan kembali lagi ke mobil. Namun kini terlihat di mobil itu sudah berlumuran darah. Untung saja kunci mobilnya masih tercantel di dalam.
Mereka berdua pun langsung bergegas untuk segera pergi. Masih tak habis pikir dengan Pink yang hilang entah kemana. Melewati jalanan berbatu dan sangat sepi, mereka terus membawa mobil itu walaupun sebenarnya mereka sendiri tidak tahu arah jalan untuk menuju kembali ke jalan raya. Sementara handphone pun sudah tidak mendapatkan sinyal. Baru saja menghela napas, tiba-tiba Yul dikejutkan dengan sesosok makhluk yang melintas di hadapan mereka. Tidak tahu persis itu apa, namun kini mobil mereka malah terjebak di jalanan berlumpur. Keadaan mulai sedikit panik. Mereka bertukar tempat. Melissa membawa mobil, sedangkan Yul yang akan mendorong mobilnya. Dari semak-semak terdengar suara auman seperti hewan babi yang disembelih. Yul semakin kuat untuk mendorong mobilnya. Untung saja mobil itu berhasil keluar dari jalanan berlumpur. Mereka tidak tahu suara apa itu tadi sebenarnya. Belum jauh mereka berjalan, kini mereka harus terhenti kembali karena melihat seseorang yang terbaring di jalanan. Ada saja hambatan untuk mereka bisa pergi dari sana. Awalnya Yul menyuruh Melissa untuk mengabaikannya dan tetap terus membawa mobilnya. Tapi Melissa malah keluar untuk memeriksa keadaan orang tersebut. Orang itu terlihat masih hidup dengan dipenuhi oleh luka di sekujur tubuhnya. Dia hanya berkata menggunakan bahasa Mandarin untuk mereka segera pergi dari sini. Mereka berdua lalu segera membawa si pria untuk masuk ke dalam mobil. Namun tiba-tiba si sosok makhluk itu kini menampakkan diri dan menyerang kepada mereka. Sebisa mungkin Yul membawa mobil untuk menghindari makhluk-makhluk itu. Sayangnya dia malah mundur dan tidak tahu arah jalan yang harus dia tempuh. Hingga akhirnya mobil itu pun terhenti dan terjebak di semak-semak. Yul menanyakan kepada pria itu soal apa yang sebenarnya terjadi. Si pria hanya berkata kalau makhluk itu disebut setan bulan. Mereka meninggalkan mobilnya untuk menghindari kejaran dari setan bulan. Tak jauh dari sana, mereka berhasil memasuki pemukiman warga. Bermaksud meminta pertolongan, namun warga di sana enggan membukakan pintu dan malah berteriak memanggil komplotan para setan bulan. Mereka bertiga memasuki ke salah satu gudang terbengkalai yang tidak terkunci. Tapi komplotan makhluk itu menemukan keberadaan mereka di sana. Sebisa mungkin mereka bersembunyi di sela-sela area yang tertutupi. Tak ingin mengorbankan semuanya, si pria lalu keluar dan berteriak untuk mengecoh makhluk-makhluk itu. Tidak membuang kesempatan, Yul dan Melissa segera pergi dari sana. Untuk sementara mereka kembali bersembunyi ke dalam mobil. Tak lama kemudian, sialnya si pria itu malah kembali ke mobil, mengundang para komplotan setan bulan datang mengarah kepada mereka. Dan kini giliran Yul bersama Melissa yang terjebak di dalam mobil. Para setan bulan memaksa masuk dengan memecahkan kaca mobil. Sementara Yul bersama Melissa keluar melalui pintu bagasi. Saling tarik-menarik terjadi di antara mereka. Tapi akhirnya mereka berhasil terlepas dan kabur melewati semak-semak hutan. Sampailah di sebuah tempat dan mereka bersembunyi di sana. Mereka baru sadar kalau ternyata mereka bersembunyi di sebuah kuburan. Suara-suara bisikan itu terdengar kembali dengan menggunakan bahasa Mandarin. Dan kalau diartikan dari bahasanya, Yul dan Melissa harus datang kepada mereka. Tapi di sini belum diketahui siapa mereka itu.
Mereka seperti terkena sihir yang mengarahkan Yul dan Melissa ke sebuah tempat di mana di sana sudah banyak orang-orang tak dikenal. Yul dan Melissa mengikuti ajakan dari orang-orang itu, meminum minuman yang diberikan oleh mereka. Melissa sempat melihat setan bulan itu mendekati dirinya. Dia tersadar kembali seolah-olah apa yang terjadi kepada dirinya seperti mimpi. Dan kini mereka berdua disekap dikurung di sebuah kandang. Tak lama kemudian, setan bulan mendekati mereka, membelai wajah mereka satu persatu. Yul berusaha berontak melepaskan ikatan tali di tangannya. Komplotan setan bulan hanya membawa Yul, sedangkan Melissa dibiarkan sendirian di sana. Dia lalu kembali memasuki rumah tersebut dan terlihat ada bekas pakaiannya tertata rapi di sana. Melissa baru sadar kalau mereka berdua dijadikan sesembahan untuk setan bulan. Tak lama muncullah sesosok pria menghampiri. Tak lain dan tak bukan, dia adalah Pink. Terungkaplah fakta kalau ternyata Pink sengaja menjebak mereka berdua untuk Pink persembahkan kepada komplotan setan bulan. Diceritakan setiap 7 kali bulan purnama, para komplotan setan bulan itu akan datang ke desa. Dan mereka akan mengambil salah satu warga desa untuk dipersembahkan kepada setan bulan. Selama puluhan tahun itu selalu terjadi. Hingga pada akhirnya para warga desa membuat sebuah rencana. Yaitu mereka akan mencari orang lain dari luar desa untuk dijadikan tumbal. Para setan bulan sebenarnya tidak membunuh orang yang dibawanya. Mereka akan menjadikan orang tersebut sebagai pengikut baru dari komplotan setan bulan. Pink juga tahu kemana setan bulan itu membawa Yul. Mendengar hal tersebut, Melissa mendesak dan memaksa Pink untuk mengantarkan Melissa ke tempat para setan bulan itu berada. Pink bisa saja mengantarkan Melissa, namun taruhannya Melissa bisa terbunuh di sana. Dia sudah tidak peduli dengan semuanya. Melissa tetap nekat akan menuju ke tempat tersebut. Tempat itu berada di sebuah gua, di mana untuk memasuki gua tersebut, Melissa harus melewati sungai. Setelah melewati sungai, Melissa pun akhirnya sampai. Terlihat para setan bulan ada di sana, tapi mereka hanya terdiam seperti sedang tertidur. Melissa masuk lebih dalam dan terlihat Yul berada di tengah kumpulan setan bulan. Yul masih sempat tersadar ketika Melissa membangunkannya. Namun semuanya sudah terlambat. Secara perlahan Yul kini sudah menjadi bagian dari mereka. Tak lama kemudian para setan bulan bangkit kembali dan mengetahui keberadaan Melissa ada di sana. Untung saja Pink datang menghadang mereka yang mencoba memburu Melissa. Tapi itu tidak terlalu membantu. Para setan bulan masih memburu Melissa. Di waktu bersamaan, malam bulan purnama yang sebentar lagi akan berakhir. Sekuat tenaga yang tersisa, Melissa terus berusaha berlari. Dan sampai pada akhirnya, pergantian malam menuju terbitnya matahari pun tiba. Melissa berhasil terlepas dari kejaran para setan bulan. Di penghujung fajar, Melissa sempat melihat Yul, yang kini dia sudah berubah menjadi setan bulan. Tak pernah Melissa duga sebelumnya bulan madu yang berujung dengan sebuah perpisahan. Sang kekasih rela mengorbankan dirinya demi untuk menyelamatkan Melissa. Lalu di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Harus Mimin tegaskan ya, apapun cerita yang ada dalam film ini semata-mata hanya sebuah hiburan. Jangan terpengaruhi oleh apapun yang ada di dalam film. Tetap yakin dengan keyakinan kita masing-masing. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.